Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sifa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar ekonomi makro. Ini saya akan menjelaskan 3 masalah pokok. Yang pertama, apa harus diproduksi dan dalam jumlah berapa atau what. Nah, penentuan produk yang akan diproduksi tergantung pada permintaan pasar, kebutuhan konsumen, serta sumber daya yang tersedia. Misalnya, jika terdapat permintaan tinggi terhadap makanan sehat, maka produksi seperti sayur organik atau snack sehat bisa menjadi pilihan. Jumlah produksi harus disesuaikan dengan proyeksi permintaan, analisis pasar, dan kapasitas produksi. Yang kedua, bagaimana sumber-sumber ekonomi atau faktor-faktor produksi yang tersedia harus digunakan untuk memproduksi atau how. Nah, faktor-faktor produksi mencakup sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Dalam proses produksi, perlu dilakukan alokasi yang efisien dari sumber daya ini. Misalnya, jika memproduksi makanan, pertanian, atau sumber daya alam harus dikelola dengan baik, tenaga kerja harus terlatih, dan modal digunakan untuk membeli peralatan yang diperlukan. Teknologi juga bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi produksi. Selanjutnya, masalah dalam ekonomi makro. Masalah stabilitas, masalah-masalah jangka pendek seperti inflasi, pengangguran, dan neraca pembayaran. Masalah pertumbuhan, masalah jangka panjang seperti pertumbuhan penduduk, kapasitas produksi, dan investasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perekonomian nasional, yaitu ada 5. Yang pertama, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total pendapatan yang diperoleh oleh semua individu dan perusahaan dalam suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Ini mencakup upah, sewa, bunga, dan laba. Pendapatan nasional dapat diukur dengan beberapa cara, termasuk produk domestik bruto atau PDB dan produk nasional bruto atau PNB. Nah, yang kedua, produk nasional. Produk nasional menunjukkan pada total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh faktor-faktor produksi milik warga negara suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya dihitung dalam bentuk PNB. Ini berbeda dengan PDB yang menghitung produk yang dihasilkan di dalam batas negara terlepas dari kepemilikannya. Yang ketiga, tingkat kesepakatan kerja. Tingkat kesepakatan kerja adalah persentase angkatan kerja yang memiliki pekerjaan dibandingkan dengan total angkatan kerja. Ini merupakan indikator penting dalam ekonomi yang mencerminkan kesehatan pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran yang rendah menunjukkan bahwa banyak orang yang memiliki pekerjaan, sedangkan tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan sebaliknya. Nah, yang keempat, tingkat harga. Tingkat harga biasanya merujuk pada indeks harga konsumen atau CPI atau indeks harga produsen PPI yang menunjukkan perubahan harga barang dan jasa dari waktu ke waktu. Tingkat harga yang tinggi dapat menunjukkan inflasi di mana nilai uang menurun dan harga barang meningkat. Yang kelima, neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan sistematis dari semua transaksi ekonomi atau penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam periode tertentu. Ini mencakup transaksi perdagangan barang dan jasa, investasi, dan transfer uang. Neraca pembayaran membantu menunjukkan posisi ekonomi suatu negara dalam konteks global. Selanjutnya, 4 sektor dalam perekonomian. Pertama, sektor keluarga atau personal sektor. Sektor keluarga mencakup individu dan rumah tangga yang partisipasi dalam ekonomi.
Mereka berfungsi sebagai konsumen yang membeli barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka. Selain itu, sektor ini juga beberapa peran menyediakan tenaga kerja di mana individu menawarkan keterampilan dan waktu mereka kepada perusahaan. Yang kedua, sektor perusahaan atau bisnis sektor. Sektor perusahaan terdiri dari berbagai jenis organisasi yang memproduksi barang dan jasa untuk dijual di pasar. Ini mencakup perusahaan kecil dan besar, termasuk industri, manufaktur, jasa, dan pertanian. Sektor ini berpenting dalam menciptakan lapangan kerja. Nah, yang ketiga yaitu sektor pemerintah. Sektor pemerintah mencakup semua lembaga pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur, mengawasi, dan menyediakan layanan publik. Ini termaksud mengumpulkan pajak, pengeluaran untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial. Sektor ini berperan dalam menciptakan kebijakan ekonomi dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Nah, yang keempat ada sektor perdagangan luar negeri. Sektor luar negeri mencakup semua transaksi ekonomi yang terjadi antar negara dalam bentuk ekspor dan impor barang dan jasa. Sektor ini berperan dalam memfasilitasi pertukaran internasional, meningkatkan akses pasar, dan mempengaruhi neraca perdagangan serta nilai tukar mata uang. Kegiatan sektor ini sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan integrasi sosial global. Nah, di sini saya akan menunjukkan gambar pasar untuk barang hasil produksi, yaitu ikan kaleng, pindang, ikan beku atau ikan atau undang, yaitu permintaan konsumen barang, rumah tangga atau pemilik penjual, faktor produksi, harga barang hasil produksi, yaitu produsen barang, konsumen, faktor produksi. Nah, selanjutnya ada 5 pelaku makro. Yang pertama, rumah tangga, lembaga-lembaga keuangan, produsen, negara lain, dan pemerintahan. Nah, yang pertama ada rumah tangga, yaitu menerima penghasilan dari produsen atau sebagai upah dividen, menerima penghasilan dari tabungan, membelanjakan penghasilan di pasar barang, menyisihkan penghasilan di tabungan, membayar pajak pemerintah, dan perlu uang untuk kebutuhan sehari-hari. Produsen yang pertama yaitu memproduksi dan menjual barang dan jasa, menyewa faktor-faktor produksi, membutuhkan kredit usaha, memerlukan tenaga kerja. Ketiga, pemerintah yaitu menarik pajak, memberikan subsidi, membeli barang-barang, meminjam uang dari luar negeri, menjual surat berharga. Lembaga keuangan menerima simpanan tabungan atau deposit dari RT, menyediakan kredit, menyediakan uang. Selanjutnya yaitu ada negara lain, yaitu membeli barang-barang impor, menjual barang-barang ekspor, dan menyediakan kredit atau pinjaman. Selanjutnya ada 4 jenis pasar, yaitu pasar barang, pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar luar negeri, yaitu neraca perdagangan ekspor dan impor, dasar penukaran luar negeri, harga rata-rata ekspor atau harga rata-rata impor, dan cadangan devisa. Pendapatan nasional, jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam periode, biasanya selama 1 tahun. Salah satu indikator untuk mengukur laju pembangunan dan perkembangan tingkat kesejahteraan suatu negara dari waktu ke waktu. Nah, indikator arah tujuan dan struktur perekonomian suatu negara, produk domestik bruto, baik atas dasar harga berlaku maupun di atas dasar harga konstan, menjadi salah satu indikator. Nah, di sini saya akan menjelaskan 9 lapangan usaha sektor, yaitu yang pertama pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan. Dan kedua pertambangan dan pengelolaan. Ketiga industri pengelolaan. Keempat listrik, gas, dan air bersih. Nah, yang kelima
konstruksi. Yang keenam, perdagangan, hotel dan restoran. Yang ketujuh, pengangkutan dan komunikasi. Yang kedelapan, keuangan, rel ekstra dan jasa perusahaan. Yang kesembilan, jasa-jasa termasuk jasa pelayanan pemerintahan. Setiap sektor tersebut dirinci lagi menjadi subsektor. Nah, pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan. Semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDB mencakup juga penyusutan dan pajak tidak langsung neto atau pajak tak langsung dikurangi subsidi. Pendekatan pengeluaran, semua komponen pemerintahan akhir yang terdiri dari yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga, lembaga swasta nirlaba. Yang kedua, pengeluaran konsumsi pemerintah. Yang ketiga, pembentukan modal tetap domestik bruto. Yang keempat, perubahan inventory. Dan yang kelima, ekspor neto. Ekspor neto merupakan ekspor yang dikurangi impor. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan pengeluaran, yaitu ada sektor rumah tangga atau consumption expenditure. Yang kedua, sektor perusahaan swasta, investment. Dan yang ketiga, sektor pemerintahan, government expenditure. Yang keempat, sektor perdagangan luar negeri, ekspor neto. Selanjutnya saya akan menjelaskan indikator ekonomi turunan PDB. Yang pertama yaitu produk nasional bruto. PDB ditambah pendapatan neto dari luar negeri. Yang kedua, produk nasional neto atas dasar harga pasar, yaitu PDB dikurangi dengan seluruh penyusutan atas barang-barang modal tetap yang digunakan. Nah, yang ketiga, produk nasional neto atas dasar biaya faktor produksi nasional neto atas dasar harga pasar dikurangi dengan pajak tidak langsung neto. Nah, yang keempat, angka per kapita, ukuran-ukuran indikator ekonomi sebagaimana diuraikannya di atas dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Ada manfaat perhitungan pendapatan nasional, yaitu untuk mengetahui struktur ekonomi, mengetahui perkembangan ekonomi, membandingkan perekonomian antara wilayah, negara, dan daerah, dan dasar pengembangan kebijakan.